Selamat pagi warga Kerajaan Sorga, Kingdom Daily Devotion. Hari ini berjudul Jangan Pergi ke Mesir. Diambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 2-3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, insting seorang yang ada di dalam sebuah kesukaran, bahaya, atau sebuah tantangan, biasanya akan pergi dan tidak mau menghadapi kesulitan itu. Kita semuanya pastinya selalu ingin segera keluar dari kondisi sulit dan gelap yang ada di dalam dunia ini. Itu yang terjadi kepada Ishak ketika dia menghadapi musim kelaparan dan dalam perjalanan pengungsiannya ke Mesir. Ia mampir di Gerar. Ia bertemu dengan Abimelek, raja Filistin. Disitulah Tuhan mengatakan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Mesir. Di ayat bacaan hari ini, Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tinggal di Gerar, dan Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkatinya di situ. Nah, ingat, Gerar ini adalah tempat yang sangat asing bagi Ishak. Itu sebabnya Tuhan berjanji bahwa pemeliharaan dan penyertaannya akan selalu bersama dengan Ishak. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Alkitab mengatakan kita bukan dari dunia ini. Ditulis di Yohanes 17 ayat 16. Itu sebabnya sama dengan Ishak, bumi ini, dunia ini adalah tempat yang asing bagi kita. Namun demikian, kita ditugaskan oleh Kerajaan Sorga untuk membawa terang Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Jangan takut, karena penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan kita. Ya, Ishak mengalami sebuah bukti penyertaan Tuhan. Kejadian 26 ayat yang ke-12 mengatakan, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah Gerar, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan." Ishak menabur di tanah asing, dan dia mendapat hasil yang sangat banyak. Bahkan Ishak menjadi kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Itu membuat orang Filistin cemburu kepadanya. Itulah perbedaan yang Tuhan akan buat bagi anak-anaknya dengan dunia. Dia akan memberkati kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan hikmat yang berkelimpahan, sehingga orang dunia akan bertanya-tanya, bagaimana bisa di musim sulit dan gelap di dunia ini, kita bisa tenang, kita bisa tersenyum, dan kita bisa penuh dengan kata-kata dan tindakan yang bijak. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu arti kekayaan kita hari ini di dalam dunia yang serba asing sebenarnya buat kita ini. Bukan itu saja, Tuhan bahkan membuka sumur-sumur yang sudah tertutup di lembah Gerar. Hamba-hamba Ishak mendapati mata air yang berbual airnya. Bisa dibaca di Kejadian 26 ayat 18 dan 19. Apapun yang kelihatannya tertutup di dunia ini, bagi orang lain, justru Tuhan akan membuka aliran-aliran berkat yang baru bagi kita. Seringkali kita pergi ke sebuah tempat dan berada di kondisi yang menurut kita akan lebih baik. Kita ingin pergi ke Mesir, sama seperti Ishak. Jangan terkejut ketika Tuhan katakan berdiam dululah di situ. Walaupun kondisi di sekitar kita tidak baik, gelap, bahkan asing, justru Tuhan akan mengalami dan kita akan mengalami penyertaan dan perkenanan Tuhan yang dunia tidak alami. Nikmati proses ini bersama penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat musim-musim yang mungkin kami nggak suka kami berada. Kami mau pergi ke sebuah tempat, kami ingin ada di sebuah tempat, tetapi kami belum sampai ke sana. Kami mungkin ada di dalam musim transisi. Kami mungkin ada di sebuah musim yang nggak enak, serba gelap, serba asing, serba tidak menentu. Tetapi kami menyembah Tuhan yang penuh kepastian. Itu sebabnya hari ini kembali firman Tuhan menegur kami, menasehati kami, bahwa seperti Ishak di tanah asing, seperti Ishak di tanah Gerar, justru ada air yang membual-bual, ada berkat Tuhan yang melimpah bagi dia di sana. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami percaya di hari yang baru ini ada berkat yang khusus bagi kami, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan, kesembuhan, bahkan pemulihan Tuhan buat setiap kehidupan yang ada di bawah naungan firman-Mu. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, seperti Paulus katakan, kami justru bermegah di depan kesengsaraan, di depan masalah kami, karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami percaya dan kami yakin di hari yang baru ini, firman Tuhan yang menopang kami, dan berkat Tuhan yang sudah tersedia bagi kami, akan memelihara hidup kami. Kami buka hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan,
Amin. Bapak Ibu kalau mau mendapatkan buku Kingdom Daily Devotion, tinggal diklik di sebelah kiri bawah layar Anda, dan di situ ada tautan. Kalau Anda menonton di YouTube, di situ ada tautan dan bisa langsung diklik dan mendapatkan buku Kingdom Daily Devotion. Sampai besok hari, Tuhan Yesus memberkati.